Di tengah gunungan sampah dan cemoohan orang-orang, seorang anak pemulung bernama Raka memendam mimpi besar, menjadi dokter. Dengan tekad baja, ia melawan segala rintangan, kemiskinan, ejekan, hingga kehilangan orang yang paling dicintainya, untuk membuktikan bahwa latar belakang bukanlah batas bagi impian. Dibantu oleh guru baik hati, sahabat setia, dan inspirasi dari seorang dokter muda, Raka berhasil meraih beasiswa, menyelesaikan pendidikan kedokteran, dan akhirnya kembali ke desanya untuk mendirikan klinik kesehatan gratis. Namun, perjalanan ini tidak hanya tentang kesuksesan pribadi, melainkan juga tentang bagaimana ia mengubah hidup banyak orang dengan empati dan ilmu pengetahuan. Apakah Raka berhasil membuktikan kepada dunia bahwa mimpi bisa terwujud meski lahir di tempat paling sederhana? Simak kisah inspiratif ini hingga akhir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya, Bunda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bunda semua dengan pahala melimpah, rezeki yang lancar, keluarga harmonis, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya tentang perjuangan Raka, si anak pemulung yang menginspirasi dunia. Bab 1, Hidup di Antara Sampah. Di sebuah sudut kota yang hampir tak tersentuh oleh kemajuan zaman, Raka kecil berdiri di tengah gunungan sampah yang menjulang tinggi. Bau busuk menyengat menguar dari setiap sudut tempat pembuangan itu. Tetapi bagi Raka, inilah dunianya. Setiap pagi, ia dan ibunya, Bu Siti, harus memilah sampah satu persatu untuk mencari barang-barang yang bisa dijual. Tangan kecilnya yang penuh luka karena serpihan kaca dan besi karatan terus bekerja tanpa henti. Di usianya yang baru 12 tahun, Raka sudah terbiasa hidup dalam kesulitan. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan, mimpi-mimpinya yang besar. Hari-harinya tidak hanya diisi dengan pekerjaan keras, tetapi juga cemoohan dari anak-anak lain di lingkungannya. Mereka sering mengejeknya dengan panggilan, anak sampah, atau pemulung kotor. Setiap kali pulang sekolah, Raka harus melewati jalan-jalan sempit yang dipenuhi anak-anak seusianya yang tertawa dan melemparkan kata-kata menyakitkan. Bahkan, beberapa guru di sekolahnya pun sering memandang rendah dirinya, seolah-olah latar belakangnya sebagai pemulung telah menentukan masa depannya. Namun, Raka tidak pernah membalas ejekan itu. Ia hanya diam, sambil memegang erat buku-buku bekas yang ia temukan di antara tumpukan sampah, buku-buku yang menjadi pelariannya dari kenyataan pahit. Suatu sore, ketika langit mulai memerah, Raka menemukan seekor kucing liar yang terluka parah di tepi tempat pembuangan sampah. Tubuh mungil kucing itu dipenuhi luka dan darah, tampak begitu lemah. Tanpa ragu, Raka membawanya pulang ke gubuk kecil mereka. Meski hidupnya sendiri penuh kekurangan, ia merasa harus melakukan sesuatu. Dengan pengetahuan dasar yang ia pelajari dari sebuah buku usang tentang pertolongan pertama, Raka membersihkan luka kucing itu menggunakan air bersih dan obat-obatan sederhana yang ia dapatkan dari warung terdekat. Selama beberapa hari, ia merawat kucing itu dengan penuh kasih sayang. Meskipun ibunya khawatir mereka tidak memiliki cukup uang untuk memberi makan diri mereka sendiri. Namun, malam-malam di gubuk kecil itu seringkali dipenuhi isak tangis Bu Siti. Sebagai seorang ibu tunggal, ia harus berjuang sendirian demi membesarkan Raka. Kadang-kadang, ia menangis karena merasa gagal memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Melihat ibunya menangis, Raka selalu berusaha menghiburnya dengan senyum kecil dan janji-janji polos. Bu, suatu hari aku akan jadi dokter. Aku akan bantu semua orang yang sakit, termasuk ibu, katanya dengan mata berbinar. Meski hanya sebuah impian kecil, kata-kata itu selalu berhasil membuat Bu Siti tersenyum meski hatinya masih terasa berat. Di tengah segala kesulitan, Raka menemukan kebahagiaan kecilnya dalam buku-buku bekas yang ia kumpulkan. Setiap kali menemukan buku tentang ilmu pengetahuan, terutama biologi dan anatomi tubuh manusia, matanya langsung berbinar. Ia membacanya berulang-ulang. Bahkan saat lampu minyak di gubuk mereka mulai redup karena kehabisan minyak. Bagi Raka, buku-buku itu adalah pintu menuju dunia yang lebih luas. Dunia di mana ia bisa melampaui batas-batas kemiskinan dan menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain. Ia membayangkan dirinya mengenakan jas putih, menyelamatkan nyawa, dan membantu orang-orang seperti ibunya yang dulu kesulitan mendapatkan pengobatan. Namun, meski semangatnya begitu besar, realitas seringkali datang menghantam. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras di tempat pembuangan sampah, Raka mendengar percakapan tetangga yang menyindirnya. Apa mungkin anak seperti dia bisa jadi dokter? Haha, mimpi kali ya.
kata salah satu tetangga dengan nada mengejek. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia memilih untuk tidak menangis. Malam itu, ia berbaring di kasur tipisnya sambil memandangi langit-langit gubuk yang bocor. Dalam hati, ia bersumpah bahwa ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa mimpi tidak pernah memandang latar belakang. Aku pasti bisa, gumamnya lirih, sebelum akhirnya tertidur dengan mimpi-mimpi besar yang mengalun dalam tidurnya. Bab 2, Cahaya di Tengah Kegelapan. Pagi itu, Raka terbangun lebih awal dari biasanya. Ia memandangi kucing kecil yang sudah mulai pulih di sudut gubuk mereka. Hewan itu kini bisa berjalan pelan-pelan, meskipun masih terlihat lemah. Melihatnya, Raka merasa ada secercah harapan dalam hidupnya yang kelam. Namun, ketika ia melangkah keluar untuk memulai hari, suara ejekan anak-anak tetangga kembali menyambutnya. "Hei, anak sampah! Jangan lupa bawa sapu biar sampahmu nggak berserakan," kata salah satu dari mereka sambil tertawa keras. Raka hanya diam, menundukkan kepala, dan melanjutkan langkahnya menuju sekolah dengan tas kumal yang penuh dengan buku-buku bekas. Di sekolah, Raka selalu duduk di pojok kelas, mencoba menghindari tatapan sinis teman-temannya. Namun, hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat jam pelajaran IPA dimulai, Pak Agus, seorang guru paruhbaya dengan senyum hangat, memasuki kelas dengan membawa alat peraga anatomi tubuh manusia. Mata Raka langsung berbinar saat melihat model jantung dan paru-paru itu. Ketika Pak Agus bertanya apakah ada yang tahu bagaimana sistem peredaran darah bekerja, Raka ragu-ragu mengangkat tangannya. "Silakan, Raka," kata Pak Agus dengan nada mendorong. Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, Raka menjelaskan apa yang telah ia pelajari dari buku-buku usangnya. Jawabannya sempurna, membuat seluruh kelas terdiam, termasuk Nisa, teman sekelasnya yang sering menghindarinya karena malu. Setelah kelas usai, Pak Agus memanggil Raka ke ruang guru. "Kamu punya potensi besar, Nak," katanya dengan nada lembut. "Tapi aku tahu kamu punya banyak tantangan di rumah. Aku ingin membantu." Raka terkejut mendengarnya. Selama ini, ia merasa tidak ada yang peduli padanya. Pak Agus kemudian menawarkan untuk memberikan bimbingan tambahan secara gratis kepada Raka setiap sore. Awalnya, Raka ragu, khawatir akan menambah beban ibunya jika ia harus pulang lebih larut. Namun, setelah berdiskusi dengan Bu Siti, ia akhirnya menerima tawaran itu. "Kalau ini bisa membawa kita keluar dari kehidupan ini, lakukanlah, Nak," kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Sore-sore itu menjadi momen berharga bagi Raka. Di bawah bimbingan Pak Agus, ia belajar banyak hal yang tidak diajarkan di kelas reguler. Pak Agus juga membuka wawasan Raka tentang dunia luar, tentang orang-orang yang berhasil keluar dari kemiskinan melalui pendidikan. Suatu hari, Pak Agus memberitahunya tentang kompetisi akademik tingkat kabupaten yang akan diadakan beberapa bulan lagi. "Aku tahu kamu bisa mengikuti ini, Raka. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan pada dunia bahwa kamu bukan sekadar anak sampah," kata Pak Agus dengan nada penuh semangat. Mendengar itu, Raka merasa ada api baru menyala dalam dirinya. Namun, perjalanan menuju kompetisi itu tidak mudah. Beberapa minggu sebelum acara, Raka mendapati ibunya jatuh sakit. Tubuh Bu Siti yang sudah lemah, akibat bertahun-tahun bekerja keras di tempat pembuangan sampah kini tidak mampu lagi menahan penyakit. Raka panik, tapi ia tidak memiliki cukup uang untuk membawa ibunya ke dokter. Dalam keputusasaan,nya, ia ingat Nisa, teman sekelasnya yang dulu pernah ia tolong saat jatuh sakit. Dengan hati berdebar, Raka mendatangi rumah Nisa dan menceritakan kondisi ibunya. Tanpa ragu, ayah Nisa, seorang pengusaha lokal, membawa Bu Siti ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Meski awalnya merasa malu, Raka sangat bersyukur atas kebaikan keluarga Nisa. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hubungan Raka dan Nisa. Gadis itu mulai melihat Raka dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi malu berteman dengannya, bahkan mulai membantu Raka belajar untuk persiapan kompetisi. Setiap sore, mereka duduk bersama di bawah pohon rindang di halaman sekolah, saling berbagi pengetahuan dan impian. Dengan dukungan dari Pak Agus, Nisa, dan tekad kuatnya sendiri, Raka akhirnya siap menghadapi kompetisi akademik. Meski ia tahu jalannya masih panjang, ia percaya bahwa langkah pertama menuju mimpi besarnya telah dimulai. "Aku pasti bisa melakukannya," gumamnya dalam hati, sambil memandang langit senja yang mulai memerah. Bab 3.
Perjuangan menuju sekolah menengah. Kompetisi akademik tingkat kabupaten tiba, dan Raka merasa gugup seperti tak pernah sebelumnya. Ia berdiri di depan gedung sekolah yang megah, jauh berbeda dari sekolah kecil tempat ia belajar setiap hari. Anak-anak lain yang hadir tampak rapi dengan seragam mereka yang bersih, sementara Raka hanya mengenakan seragam lusuh yang sudah kusam karena sering dicuci berkali-kali. Beberapa peserta menatapnya dengan pandangan sinis, seolah-olah ia tidak pantas berada di sana. Namun, Raka mencoba mengabaikan tatapan itu. Ia mengingat kata-kata Pak Agus, "Jangan biarkan orang lain menentukan batas mimpimu." Dengan napas dalam-dalam, ia melangkah masuk ke ruang ujian. Soal-soal yang diberikan sangat sulit, bahkan beberapa di antaranya belum pernah ia pelajari sebelumnya. Namun, Raka tidak menyerah. Ia menggunakan semua pengetahuan yang telah ia kumpulkan dari buku-buku bekas dan bimbingan Pak Agus. Setiap soal ia kerjakan dengan penuh konsentrasi, meskipun tangannya gemetar karena tekanan. Saat waktu ujian hampir habis, ia berhasil menyelesaikan seluruh soal. Meski lelah, ia merasa lega karena telah memberikan yang terbaik. Di luar ruangan, Nisa menunggunya dengan senyum penuh harap. "Kamu pasti bisa, aku yakin," katanya sambil menepuk bahu Raka. Kata-kata itu membuat hatinya sedikit lebih ringan. Beberapa minggu kemudian, hasil kompetisi diumumkan. Raka duduk di depan rumahnya, memegang surat pengumuman dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris, hingga akhirnya ia menemukan namanya di posisi ketiga. Ia langsung berteriak kegirangan, membuat Bu Siti keluar dari gubuk mereka dengan wajah penuh tanya. "Bu, aku juara ketiga," serunya dengan mata berkaca-kaca. Bu Siti langsung memeluknya erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Prestasi ini tidak hanya membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu, tetapi juga menjadi titik balik bagi penduduk desa yang selama ini meremehkannya. Beberapa tetangga mulai melihat Raka dengan pandangan berbeda, meskipun masih ada yang iri dan cemburu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika Raka lulus SD dengan nilai tertinggi di kelasnya, masalah baru muncul. Biaya sekolah menengah. Tidak ada cukup uang untuk mendaftarkan dirinya ke sekolah favorit yang diimpikannya. Malam itu, Raka duduk di tepi tempat pembuangan sampah, memandangi langit gelap yang dipenuhi bintang. Hatinya hancur. Ia merasa semua usahanya sia-sia jika ia tidak bisa melanjutkan pendidikan. "Apa gunanya pintar kalau aku tetap terjebak di sini?" gumamnya lirih. Suara langkah kaki mendekat, dan ternyata itu adalah Pak Agus. Guru itu duduk di sampingnya, meletakkan tangan di pundaknya. "Raka, aku punya ide. Ada beasiswa untuk anak-anak berprestasi. Aku akan membantumu mengajukannya," katanya dengan nada mantap. Mendengar itu, Raka merasa ada secercah harapan lagi. Proses pengajuan beasiswa tidak mudah. Raka harus menulis esai tentang impian dan perjuangannya selama ini. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur, menuangkan semua perasaannya ke dalam tulisan. Ia menceritakan tentang ibunya yang bekerja keras sebagai pemulung, tentang ejekan yang ia terima, dan tentang tekadnya untuk menjadi dokter agar bisa membantu orang-orang yang kurang beruntung. Esai itu ditulis dengan tangan gemetar, tetapi penuh emosi. Setelah selesai, ia menyerahkan dokumen tersebut kepada Pak Agus, yang kemudian membantu mengirimkannya ke panitia seleksi. Selama beberapa minggu, Raka hidup dalam ketidakpastian. Setiap kali ada suara motor atau mobil yang melintas di depan gubuk mereka, ia berharap itu adalah kabar baik. Akhirnya, surat balasan datang. Raka membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya langsung tertuju pada kalimat pertama, "Selamat, kamu diterima sebagai penerima beasiswa penuh di SMP Harapan Bangsa." Air mata langsung mengalir deras di pipinya. Ia berlari ke arah ibunya dan memeluknya erat. "Bu, aku bisa sekolah lagi. Aku bisa melanjutkan mimpi kita," serunya dengan suara bergetar. Bu Siti hanya bisa menangis, memeluk anaknya dengan penuh rasa syukur. Malam itu, mereka duduk bersama di bawah lampu minyak yang redup, membayangkan masa depan yang lebih cerah. Raka tahu, perjuangannya masih panjang, tapi ia percaya bahwa langkah pertama menuju mimpi besarnya telah dimulai. Bab 4, Mimpi yang mulai terwujud. Hari pertama di SMP Harapan Bangsa adalah salah satu momen paling mendebarkan dalam hidup Raka. Ia berdiri di depan gerbang sekolah yang megah, memakai seragam baru yang diberikan oleh panitia beasiswa. Namun,
Perasaan gugup dan cemas menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa siswa-siswa di sini berasal dari keluarga berada, dengan fasilitas belajar yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah ia miliki. Saat masuk ke kelas, beberapa teman barunya langsung menatapnya dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Bahkan ada yang berbisik-bisik tentang latar belakangnya sebagai anak pemulung. Raka mencoba mengabaikan semua itu, fokus pada pelajaran. Namun sulit untuk tidak merasa seperti ikan kecil di lautan besar. Namun, tantangan terbesar datang bukan dari ejekan teman-temannya, melainkan dari kurikulum sekolah yang sangat ketat. Mata pelajaran seperti matematika dan fisika ternyata jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Beberapa kali, nilai ulangannya jatuh di bawah rata-rata, membuatnya merasa putus asa. Suatu malam, setelah menerima hasil ulangan yang buruk, Raka duduk di tepi tempat pembuangan sampah, menatap langit gelap tanpa bintang. Apa aku benar-benar bisa melanjutkan ini? Gumamnya lirih. Tiba-tiba, sebuah suara lembut memecah kesunyian. Kamu tidak sendirian, Nak, kata Dokter Arif, seorang dokter muda yang sering berkunjung ke klinik daerah untuk memberikan pengobatan gratis. Dokter Arif telah mendengar cerita tentang Raka dari Pak Agus dan memutuskan untuk datang memberikan dukungan. Dokter Arif mengajak Raka duduk di bawah pohon tua di pinggir tempat pembuangan sampah. Dengan nada bijak, ia berbagi kisah perjuangannya sendiri saat masih menjadi mahasiswa kedokteran. Aku juga pernah merasa seperti kamu, Raka. Ada saat-saat ketika aku merasa tidak cukup pintar, tidak cukup layak. Tapi tahukah kamu, yang membedakan orang sukses dengan yang gagal bukanlah seberapa banyak mereka jatuh, tapi seberapa kuat mereka bangkit. Kata-kata itu menggugah semangat Raka. Ia mulai menyadari bahwa kesulitan yang ia hadapi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju impian. Setelah percakapan itu, Raka memutuskan untuk lebih giat belajar. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku tambahan dan bertanya kepada guru-guru jika ada materi yang tidak ia pahami. Perlahan tapi pasti, usaha Raka mulai membuahkan hasil. Nilai-nilainya mulai membaik, dan ia bahkan berhasil masuk ke klub sains sekolah. Di sana, ia bertemu dengan Nisa, yang ternyata juga bersekolah di SMP Harapan Bangsa. Nisa terkejut melihat betapa tekunnya Raka dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ia sering membantu Raka memahami konsep-konsep sulit, dan mereka berdua mulai saling berbagi mimpi. Suatu hari, aku ingin jadi insinyur, kata Nisa suatu sore saat mereka belajar bersama. Dan aku akan jadi dokter, balas Raka dengan senyum penuh keyakinan. Persahabatan mereka semakin erat, dan Nisa menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan Raka. Namun, ujian terbesar datang saat Raka harus mengikuti Olimpiade Biologi tingkat provinsi. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuktikan kemampuan, tetapi persiapannya tidak mudah. Banyak peserta lain yang memiliki akses ke laboratorium modern dan bimbingan privat, sementara Raka hanya mengandalkan buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah. Malam-malamnya dihabiskan di bawah lampu minyak, mempelajari materi yang begitu rumit. Kadang-kadang, Bu Siti memergokinya masih belajar hingga larut malam. Nak, istirahatlah. Kamu sudah berusaha keras, katanya dengan nada khawatir. Namun, Raka hanya tersenyum. Aku harus melakukannya, Bu. Ini kesempatanku. Akhirnya, hari perlombaan tiba. Raka berdiri di tengah ruangan penuh peserta yang tampak begitu percaya diri. Meski gugup, ia mencoba fokus pada soal-soal yang diberikan. Ketika pengumuman pemenang dibacakan, jantungnya berdegup kencang. Juara pertama, Raka, seru panitia dengan suara lantang. Raka terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Matanya berkaca-kaca saat ia maju ke podium untuk menerima piala. Di kerumunan penonton, Bu Siti, Nisa, dan Pak Agus tersenyum bangga. Kemenangan ini bukan hanya milik Raka, tetapi juga milik semua orang yang telah mendukungnya. Malam itu, Raka duduk di halaman sekolah, memandangi piala di tangannya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju mimpinya menjadi dokter. Bab 5. Menjadi dokter untuk masyarakat. Setelah lulus SMP dengan prestasi gemilang, Raka berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di SMA favorit di kotanya. Namun, perjalanan menuju impian menjadi dokter masih jauh dari kata mudah. Di SMA, ia menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Persaingan ketat dengan siswa-siswa berbakat dari seluruh penjuru kota. Setiap hari,
Raka harus bangun sebelum fajar untuk membantu ibunya memilah sampah sebelum berangkat ke sekolah. Pulang sekolah, ia langsung belajar hingga larut malam. Seringkali hanya dengan lampu minyak sebagai penerangan. Tubuhnya mulai terasa lelah, tetapi tekadnya tidak pernah goyah. "Aku harus bertahan," katanya dalam hati setiap kali merasa ingin menyerah. Namun, cobaan terbesar datang saat ibunya, Bu Siti, jatuh sakit parah. Penyakit yang selama ini dideritanya, akibat bertahun-tahun bekerja keras di tempat pembuangan sampah akhirnya mencapai titik kritis. Raka panik. Ia tidak memiliki cukup uang untuk membawa ibunya ke rumah sakit besar di kota. Dengan hati berdebar, ia mendatangi Dokter Arif, yang segera membantu dengan memberikan pengobatan sementara di klinik daerah. "Raka, kamu harus kuat. Ibumu butuhmu sekarang," kata Dokter Arif dengan nada tegas namun penuh empati. Setiap hari sepulang sekolah, Raka duduk di samping ibunya, memegang tangannya yang semakin lemah. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi dokter dan membantu orang-orang seperti ibunya yang tidak mampu mendapatkan pengobatan layak. "Bu, aku akan jadi dokter. Aku janji," bisiknya pelan, meski ia tahu ibunya mungkin tidak bisa mendengarnya lagi. Meski hatinya hancur, Raka tidak boleh menyerah. Ia terus belajar dengan tekun, bahkan saat tubuhnya terasa begitu lelah. Beberapa bulan kemudian, kabar baik datang. Raka lolos seleksi beasiswa kuliah kedokteran di salah satu universitas ternama di negara itu. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Namun, kebahagiaan itu diselimuti kesedihan mendalam karena kondisi ibunya semakin memburuk. Malam sebelum keberangkatannya ke universitas, Bu Siti memanggilnya ke sisi tempat tidur. "Nak, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Jadilah dokter yang baik, yang peduli pada orang-orang kecil seperti kita," katanya dengan suara lemah. Esok harinya, Bu Siti menghembuskan napas terakhirnya. Raka menangis sejadi-jadinya, tetapi ia tahu bahwa ibunya ingin melihatnya sukses. Dengan hati berat, ia melanjutkan perjalanan ke universitas, membawa kenangan tentang ibunya sebagai penyemangat. Kehidupan kuliah tidak lebih mudah. Raka harus bekerja paruh waktu sebagai asisten laboratorium untuk membayar biaya hidupnya. Banyak mahasiswa lain yang memiliki fasilitas lengkap dan dukungan finansial dari keluarga mereka, sementara Raka harus berjuang sendiri. Ada saat-saat ketika ia merasa kewalahan, tetapi ia selalu ingat pesan ibunya. Suatu hari, saat sedang membersihkan alat-alat laboratorium, ia bertemu seorang profesor yang terkesan dengan kerja kerasnya. "Kamu punya potensi besar, Raka. Jangan pernah berhenti belajar," kata profesor itu. Dukungan kecil ini memberinya kekuatan untuk terus maju. Ia juga sering mendapat surat dari Nisa, yang kini kuliah di jurusan teknik. Kata-kata sahabatnya itu selalu membuatnya tersenyum meski hidupnya penuh tekanan. Setelah 8 tahun berjuang keras, 4 tahun di universitas dan 4 tahun menjalani pendidikan dokter, Raka akhirnya lulus sebagai dokter. Hari wisuda adalah salah satu momen paling emosional dalam hidupnya. Ia mengenakan jas dokter putih, memandangi cermin dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, aku berhasil," gumamnya pelan. Namun, alih-alih mencari pekerjaan di rumah sakit besar di kota, Raka memutuskan untuk kembali ke desanya. Ia mendirikan klinik kesehatan gratis bagi warga miskin, termasuk anak-anak pemulung seperti dirinya dulu. Klinik itu menjadi harapan bagi banyak orang yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Setiap hari, Raka bekerja tanpa kenal lelah, menyelamatkan nyawa dan memberikan senyum kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu sore, saat ia sedang memberikan pengobatan kepada seorang anak kecil yang sakit, Raka melihat seorang anak pemulung di sudut halaman klinik. Anak itu tampak takut dan ragu-ragu untuk masuk. Raka tersenyum, mendekatinya, dan berkata, "Jangan takut, Nak. Kamu bisa datang ke sini kapan saja. Aku juga pernah seperti kamu." Anak itu tersenyum malu-malu, lalu masuk ke klinik bersama ibunya. Saat matahari mulai tenggelam, Raka duduk di depan kliniknya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa bahwa semua perjuangannya selama ini telah terbayar lunas. Mimpi yang dulu hanya ada di benaknya kini telah menjadi kenyataan. Dan ia tahu, ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari misi barunya, membantu orang lain menemukan harapan di tengah kegelapan.